Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sedang mencoba menelusuri masing-masing tulisan Perjanjian Lama. Kita sudah sampai pada kitab-kitab sejarah. Dan kita sudah membicarakan bahwa yang namanya kitab sejarah itu ada dua macam. Kitab sejarah Deuteronomis, karena sejarah itu ditulis dengan semangat pembaharuan pada zaman Yosia ketika Taurat Musa ditemukan di Kenisa. Bagian yang kedua, jenis yang kedua adalah kitab sejarah kronis. Kita sudah sampai pada kitab sejarah Deuteronomis dari kitab Yosua sampai ke pembuangan Babilonia. Di Yosua membawa masuk umat Allah Perjanjian Lama ke tanah terjanji, tetapi kemudian sejarahnya berlangsung lama, menjadi kerajaan utara hancur pada tahun 722, kerajaan selatan hancur pada tahun 587 dan penduduknya dibuang ke Babilonia. Kita sudah sampai di situ. Kacamata pandang yang istimewa dari para penulis kitab sejarah Deuteronomis adalah kalau disederhanakan pasti ada kompleksitas cara berpikir, tetapi kalau disederhanakan, kehancuran umat Allah Perjanjian Lama disebabkan oleh ketidaktaatan, oleh penyembahan berhala. Pasti tidak sesederhana itu, karena umat Allah Perjanjian Lama, khususnya ketika menjadi kerajaan itu, hidup berdampingan dengan tanda petik kerajaan-kerajaan lain, yang politiknya bermacam-macam, dan sikap politik dari negara kerajaan selatan maupun kerajaan utara itu juga berbeda-beda, tergantung dari rajanya siapa. Tetapi secara umum, kalaupun ada masalah politik, sosial, dan ekonomi di situ, kacamata pandangnya jelas. Kalau kerajaan-kerajaan itu mundur, merosot, pasti alasannya dasar, yang paling dasar adalah ketidaktaatan kepada Allah. Pengalaman ini, pengalaman berakhirnya kerajaan, zaman kerajaan, menjadi sungguh-sungguh sangat berat. Karena apa? Karena itu berarti mereka dikeluarkan lagi dari tanah terjanji. Dan pengalaman berat ini akan mengubah cara pandang umat Allah Perjanjian Lama terhadap iman dan terhadap hidup mereka. Ini yang paling penting juga untuk disadari, bahwa pengalaman yang amat berat ini menjadi alasan pemahaman kembali mengenai hidup mereka sebagai umat Allah dan iman mereka terhadap Yahweh. Salah satu titik yang amat penting di dalam sejarah Deuteronomis ini adalah 2 Samuel 7. Kita masih ingat ya, kalau disebut kitab kedua Samuel bab 7, itu artinya landasan yang kemudian menjadi sangat penting dalam rangka harapan akan Mesias. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud, bahwa tahta kerajaan tidak akan diambil dari wangsa Daud. 2 Samuel 7. Nanti akan diulang yang berkaitan dengan 2 Samuel 7 itu di dalam kitab Nabi Yesaya.
Sekarang kita secara singkat masuk ke kitab sejarah kronis yang berbeda cara pandangnya terhadap sejarah. Kitab sejarah kronis itu mulai dengan 1-2 tawarikh. Jadi kalau urut-urutan di dalam kitab suci kita, di dalam teks kita, sesudah kitab 2 Raja, disusul dengan 1-2 tawarikh. Dan kitab selanjutnya adalah Esra dan Nehemia. Apa yang menjadi kekhususan ini praktis mengulangi sejarah yang sudah ditulis juga oleh penulis sejarah Deuteronomis. Apa yang khusus di dalam cara pandang kitab sejarah kronis ini? 1. Menurut mereka, menurut para penulis ini, raja-raja yang secara sah memerintah umat Allah Perjanjian Lama hanyalah keturunan Daud. 2 Samuel 7 kembali lagi. Oleh karena itu, sesudah Raja Salomo, kalau nanti membaca lagi 1-2 tawarikh itu, sesudah Raja yang raja-rajanya bukan keturunan Daud, bukan keturunan Salomo. Itu 1. Di cara pandang sejarahnya sangat khas. Yang kedua, kalau di dalam sejarah Deuteronomis, perilaku negatif Daud dan Salomo itu diceritakan, di dalam kitab sejarah kronis, perilaku negatif, kesalahan-kesalahan Daud dan Salomo itu tidak diceritakan. Karena apa? Lah karena ini kan dinasti yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka semua yang tidak bagus itu dihapus dari sejarah, khususnya untuk Daud dan Salomo itu. Jadi semuanya positif. Nada positif ini nanti masih akan kita temukan kalau kita membaca kitab dari sejarah, khususnya untuk Daud dan Salomo itu. Jadi semuanya positif. Nada positif ini nanti masih akan kita temukan kalau kita membaca kitab
Itu saja perbedaannya, nanti bisa dibaca sendiri karena ini sejarah mengulang, sejarah yang sudah diceritakan sebelum. Itu saja perbedaannya, nanti bisa dibaca sendiri karena ini sejarah mengulang, sejarah yang sudah diceritakan sebelum. Kitab Tobit, Kitab Yudit, dan Kitab Ester. Nanti silahkan membaca sendiri. Itu secara singkat kitab-kitab sejarah. Jadi yang penting kitab sejarah ada dua macam, cara pandang yang berbeda, dan ada teks-teks yang menentukan yang sangat penting untuk memahami perjanjian baru. Dalam hal ini 2 Samuel 7, karena sangat erat hubungannya dengan pokok iman Kristiani, yaitu Yesus yang adalah anak Daud. Langkah berikutnya, kita semua sudah mempelajari pada zaman raja-raja, pada titik tertentu di dalam zaman kerajaan itu muncul yang namanya nabi-nabi. Nabi-nabi, kitab nabi-nabi biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nabi-nabi besar. Besar itu bukan orangnya yang besar, tetapi tulisannya itu besar, panjang. Yaitu Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan Nabi Yesekiel. Yang lain-lain itu nabi-nabi kecil seperti Amos, Hosea, Mika, dan sebagainya, ada 12. Dan masih ada yang disebut nabi-nabi dari zaman kemudian, yaitu kitab Baruch dan Daniel. Itu jenisnya. Kita cepat saja karena sudah kita singgung-singgung ketika kita bicara mengenai sejarah. 1-2 catatan yang penting diulang lagi supaya bisa diketahui lebih baik. Apa tugas nabi? Tugas nabi adalah pertama menyampaikan pesan Allah pada zaman yang berbeda-beda. Jadi pewartaan para nabi itu selalu kontekstual, menanggapi isu-isu zamannya. Itulah sebabnya dalam pembicaraan-pembicaraan kita yang lalu, yang namanya sejarah menjadi penting, karena sejarah ikut menentukan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Jadi menyampaikan pesan Allah pada zaman yang berbeda-beda. Wujud firman Allah itu apa yang disampaikan oleh nabi? Ya, kalau keadaannya jelek, pasti nabi-nabi akan berbicara keras, mengkritik, menantang umat Allah perjanjian lama itu. Tetapi ketika umatnya itu berada di dalam penderitaan yang besar, nabi tidak mengkritik lagi, sudah cukuplah kritiknya itu ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka umat Allah perjanjian lama itu terpuruk, maka biasanya sabda-sabda yang diucapkan, sabda Tuhan melalui nabi yang diucapkan, itu meneguhkan dan menghibur. Oleh karena itu, kalau kita
melihat semuanya itu muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Nabi memahami firman Tuhan sehingga dia bisa mengatakan demikianlah firman Tuhan. Yang pertama, alasannya pasti Nabi itu mempunyai karisma khusus. Ya, karisma kenabian itu dipanggil sebagai nabi dengan anugerah-anugerah yang melekat pada fungsi kenabian. Tidak semua orang dapat berbicara atas nama Allah seperti nabi, karena tidak punya karisma kenabian itu. Tetapi tidak berarti bahwa karisma kenabian itu diberikan sebagai sesuatu yang diandaikan begitu saja. Tidak. Seorang nabi agar dapat merawat dan mengembangkan karisma kenabian itu, tentu dituntut untuk, tanda petik ya, memakai istilah kita, olah batin, olah rohani, seperti kita-kita. Entah itu namanya kontemplasi, entah namanya apapun. Tetapi tidak begitu saja yang namanya karisma kenabian itu membuat nabi yang malas, misalnya, yang tidak menyediakan waktu untuk, tanda petik, berdoa, langsung bisa mengatakan demikianlah firman Tuhan. Keliru nanti. Karisma kenabian dirawat dan dikembangkan oleh nabi, diinternalisasikan di dalam olah-olah rohani itu. Yang berikutnya, karena nabi itu menyuarakan firman Tuhan di dalam situasi konkret, maka seorang nabi juga dituntut untuk terus belajar. Artinya dia tidak lari dari bangsanya lalu omong dari luar, enggak. Dia dituntut untuk terus belajar, membuat, kalau istilah sekarang ya, bukan hanya berpikir-pikir, berfantasi, tetapi mungkin istilahnya yang tepat adalah membuat analisa-analisa sosial tentang keadaan zaman. Maka suara nabi tidak pernah ketinggalan zaman. Karena nabi dituntut untuk terus menyesuaikan atau mengembangkan kepekaan-nya terhadap keadaan zaman itu. Itu pengantar umum mengenai nabi-nabi yang juga sudah pernah kita bicarakan, mungkin dengan kata-kata yang berbeda. Sekarang kita cepat. Yang pertama, nabi penulis yang pertama, kita semua tahu, masih ingat namanya Amos. Dia menjadi nabi sebentar, tidak lama. Tampil di kerajaan utara. Silahkan ingat, kerajaan utara itu artinya kerajaan yang sesudah pecah ada di sebelah utara Palestina, namanya Kerajaan Israel. Yang menjadi pokok pewartaan Nabi Amos, kalau nanti dibaca, babnya tidak banyak, termasuk nabi kecil, hanya 9 bab, nanti dibaca sendiri. Sebagian terbesar adalah kritik sosial. Dan kritik sosial itu berkaitan dengan ibadah yang kosong. Masalahnya sama dengan yang sekarang yang juga kita sering dengar di dalam gereja kita. Kok kita itu hidupnya hanya di sekitar altar, tidak masuk ke pasar. Itu bahasa yang berbeda, tetapi intinya sama dengan pesan Amos. Saya tunjukkan 1-2 ayat. Yang paling mudah adalah Amos bab 5. Ayat 21-27. Ini kritik terhadap kedua-duanya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Jadi ketika kerajaan utara menjadi sangat maju secara sosial, politik, ekonomi,
ibadahnya juga meriah, tetapi kosong. Maka Amos atas nama Tuhan mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22, sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dah jelas sekali kritik terhadap ibadah yang kosong. Nah, berkaitan dengan apa yang diharapkan sebetulnya bukan ibadah yang meriah saja. Pada dasarnya ibadah yang meriah itu bagus, tetapi yang tidak kosong. Ibadah meriah yang berisilah, isinya apa? Kalau ibadah itu berbuah pada perilaku sosial. Itulah yang dikatakan pada ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saya kira sudah cukup untuk menunjukkan kritik utama adalah kritik sosial, karena kehidupan sosial karena kehidupan ibadah tidak berbuah pada kehidupan sosial. Akibatnya apa? Ya dihukum. Seperti rumusannya kan, kalau tidak setia kepada Allah ya nanti akan hancur. Misalnya bab 3 ayat 9. Amos bab 3 ayat 9. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria. Pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Judul dari bab 3 ayat 9-15 adalah pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Ayat 15, aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Itu Amos. Kritik sosialnya sangat keras. Yang kedua di kerajaan utara adalah Hosea. Nabi Hosea mempunyai nada yang berbeda. Di dalam diri Hosea atau pengalaman pribadi Hosea yang mempunyai istri yang tidak setia, itu menjadi sarana untuk menggambarkan hubungan antara Allah dan Israel. Hosea itu tetap setia kepada istrinya yang tidak setia. Demikian juga Allah tetap setia meskipun Israel yang dianggap sebagai istri itu tidak setia. Nanti bisa dibaca sendiri Hosea bab 1 ayat 2-9. Diungkapkan kekecewaan. Tentu saja kalau Israel tidak setia, Allah yang setia itu ya kecewa. Sama seperti seorang suami, kalau istrinya tidak setia ya kecewa. Kekecewaan itulah yang diungkapkan di dalam kitab Nabi Hosea bab 11. Bagus sekali. Kalau mau dibaca lengkap nanti silahkan baca sendiri. Saya baca beberapa ayat saja. Bab 11, ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, kasih setia Allah jelas. Bahkan dipanggil dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Nah,
Reaksinya apa? Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban pada patung-patung. Padahal, ayat 3, akulah yang mengajar Efraim berjalan, mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Silahkan merasakan, inilah perasaan Allah. Dan perasaan Allah, kekecewaan, itu menjadi perasaannya Hosea. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan, Nabi itu selalu sehati, seperasaan, sepikir dengan Allah. Yang dirasakan oleh Allah, dirasakan oleh Nabi. Dari satu pihak ingin mencurahkan kasih-Nya yang sebesar-besarnya, tetapi kecewa karena niat untuk mengasihi itu tidak ditanggapi. Tadi saya menyinggung bahwa ada kesalahan, bukan hanya ketaatan kepada Allah, tetapi juga ada kesalahan politik yang dijalankan oleh kerajaan Israel. Misalnya yang mana? Dan Nabi itu mengkritik kesalahan politik itu. Hosea bab 7, ayat 11, ayat 10-11, saya baca. Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya itu. Nah, sekarang Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal. Tololnya di mana? Nah ini, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Ini artinya kesalahan keputusan politik yang membuat kerajaan Israel itu bersekutu dengan kerajaan-kerajaan yang bermusuhan itu. Dan karena salah keputusan politik, ya akhirnya hancur secara politik. Jadi keterlibatan analisis Nabi itu sampai ke situ. Bukan hanya bicara tentang bait Allah, tidak hanya bicara tentang perjanjian, tetapi juga tentang masalah-masalah keputusan-keputusan politik. Itu dua nabi di kerajaan utara. Sekarang nabi-nabi di kerajaan selatan. Kita ambil beberapa, lalu nanti saya ingin menampilkan satu nabi yang sangat mengesankan. Secara khusus kita akan pelajari lebih detail mengenai Nabi Yeremia. Tetapi sekarang Yesaya dulu. Nabi-nabi di selatan, Nabi Yesaya. Panggilan Nabi Yesaya diceritakan pada kitab Nabi Yesaya bab 6. Kita coba lihat ya. Panggilan kenabian seperti panggilan-panggilan yang lain, seperti panggilan Petrus dan sebagainya itu, selalu mulai dengan pengalaman akan Allah yang mendalam. Ini penting. Panggilan dalam rangka perutusan selalu mulai dengan pengalaman akan kehadiran Allah di dalam hidup orang yang dipanggil itu. Itu benar untuk Yesaya, itu benar untuk Petrus, itu benar untuk orang-orang kudus zaman kita ini. Dan tentu untuk kita masing-masing, pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Allah itu di dalam kitab Nabi Yesaya, bab 6, kita temukan mulai ayat 2. Ini dalam bentuknya penglihatan.
Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Ingat bahasa kitab suci, melihat Tuhan itu tidak melihat seperti apakah Tuhan itu. Kalau sampai melihat seperti itu artinya mati. Tetapi mengalami kehadiran Tuhan yang tidak tampak, yang transenden, tidak bisa dilihat. Dengan gambaran seperti ini. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Jadi kalau membaca kalimat-kalimat seperti ini, jangan membayangkan memang ada 6 sayap. Tetapi itu adalah lingkungan kemuliaan Tuhan. 2 sayap dipakai dan selanjutnya. Nah, pengalamannya ada pada ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita bertanya kepada Nabi Yesaya, kita pura-pura bertanya, Nabi, dulu ketika tanda petik berjumpa dengan Allah, apa yang Anda alami? Dia akan mengutip ini. Bagi saya, dalam pengalaman itu, Allah adalah kudus. Dengan segala macam nanti konsekuensi atau akibat dari pengalaman itu. Dan yang kedua, Allah itu berada di dalam kemuliaan yang sempurna. Penuh kemuliaan. Ini sekarang kudus di dalam misa kita mulainya di sini ini. Jadi kalau sekarang kita menyanyikan kudus, itu bukan masalah madah bakti nomor berapa, tetapi lebih-lebih adalah dengan menyanyikan kudus sebagai penutup doa profasi, kita diajak untuk menempatkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Dan nanti kemuliaan dan kekudusannya tentu akan tampak di dalam diri Yesus, sakramen Ekaristi. Nah, ketika mengalami Allah yang kudus dan penuh kemuliaan itu, ada reaksi di dalam diri Yesaya, proses yang berjalan di dalam diri Yesaya. Jadi kalau tidak ada proses transformasi di dalam diri orang, dalam hal ini Yesaya, bisa dipertanyakan itu fantasi atau pengalaman akan Allah yang sungguh-sungguh. Kalau pengalaman Allah itu sungguh-sungguh, pasti ada transformasi di dalam diri orang yang mengalami Allah itu. Kalau tidak ada tanda-tanda transformasi, maka bisa dipertanyakan itu fantasi atau pengalaman akan Allah. Nah, transformasi itu ada pada mulai ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa dan selanjutnya. Reaksi pertama, ketika orang mengalami Allah, merasa dirinya tidak pantas. Jadi, kalau ada orang yang mengalami Allah dan kemudian bercerita kemana-mana bahwa dia bertemu dengan Allah, itu pengalamannya bisa dipertanyakan. Sekurang-kurangnya menurut model kitab suci, pengalaman akan Allah itu menyadarkan si yang punya pengalaman itu bahwa dirinya tidak pantas. Sama dengan Petrus ketika melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, pergilah Tuhan, aku ini orang berdosa. Mirip, persis seperti itu. Tetapi prosesnya tidak berhenti pada pengakuan bahwa dirinya lemah. Ayat 8, lalu dikuatkan
oleh Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi transformasi itu ujung-ujungnya adalah kesediaan untuk diutus. Kalau Yunus nanti ceritanya lain. Dia lari dari perutusan itu. Tetapi biasanya strukturnya adalah begitu, pengalaman akan Allah, transformasi, lalu kesediaan untuk diutus. Kenapa? Rela diutus? Karena dia sudah disembuhkan dari kelemahannya itu, ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Itu panggilan Nabi Yesaya. Apakah perutusan itu gampang? Pasti tidak. Ayat 9 dan 10. Jadi perutusan itu tidak ada yang gampang. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Artinya, Yesaya yang siap diutus itu akan diutus ke dalam situasi yang sulit kepada tanda petik pendengar yang tertutup mata dan hatinya. Ayat 10, buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan selanjutnya. Perutusan itu berat, bukan hanya berat, tetapi mereka akan sampai kepada hancur-hancuran. Ayat 11. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi senyap, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Ini sudah berbicara mengenai kehancuran Yehuda. Tetapi, nah inilah keutamaan Alkitabiah yang menjadi keutamaan Kristiani, harapan. Jadi meskipun hancur-hancuran, tetapi ceritanya tidak berhenti di situ. Saya baca ayat 13, kita baca ayat 13. Kalimat yang terakhir. Ayat 11. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya,
sampai kota-kota telah lengang, sunyi senyap, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Ini sudah berbicara mengenai kehancuran Yehuda. Tetapi, nah inilah keutamaan Alkitabiah yang menjadi keutamaan Kristiani, harapan. Jadi meskipun hancur-hancuran, tetapi ceritanya tidak berhenti di situ. Saya baca ayat 13, kita baca ayat 13. Kalimat yang terakhir. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Itu panggilan Yesaya. Jadi kalau kita merenungkan panggilan-panggilan orang-orang kudus, ya strukturnya selalu seperti ini. Orang kudus tidak pernah diutus untuk berhadapan dengan situasi yang gampang, sulit, menuntut banyak, tetapi selalu ada harapan. Salah satu teks yang sangat penting dalam kitab Nabi Yesaya adalah Yesaya bab 7. Sudah kita lihat, ini berkaitan dengan 2 Samuel 7. Janji bahwa tahta kerajaan Daud tidak akan diambil dari wangsa itu. Yesaya bab 7 itu adalah dasar yang paling awal dari harapan akan Mesias. Coba kita lihat kembali ayat-ayatnya. Ada situasi politik, yaitu ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Jadi Yerusalem akan diserang. Apa yang terjadi? Pada ayat 2, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Kan diserang, maka ketakutan. Apa peran Yesaya di situ? Ayat 3, dia diutus oleh Tuhan untuk meneguhkan raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 3, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan sebagainya, ayat 4, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu, dan tinggallah tenang, jangan takut. Janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap itu. Jadi 2 raja yang mau menyerang Israel itu disebut sebagai puntung kayu api yang berasap. Lalu pada ayat 10 ditawarkan jaminan bahwa Tuhan akan melindungi. Ayat 10 dan 11. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu tanda. Ahaz tidak mau, ayat 12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ketika Ahaz menolak tanda itu, Yesaya menegaskan Allah sendiri yang akan memberikan tanda. Ayat 13 dan 14. Ayat 13, lalu berkatalah Nabi Yesaya. Dan selanjutnya ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam teks kitab suci kita, dia itu sudah ditulis dengan huruf kapital. Demikian juga Immanuel sudah ditulis dengan huruf kapital. Itu pasti sudah penafsiran, karena teks ini
ditulis sekian lama sesudah harapan ini menjadi kenyataan. Nama itu akan diberikan oleh ibunya dan ia, seorang perempuan muda. Kita pernah bicara mengenai hal itu. Kalau kita mau masuk ke dalam tafsir ya, jadi sejarahnya itu seperti apa, lalu bagaimana sejarah itu ditafsirkan oleh para penulis kitab suci dengan ilham Roh Kudus. Jadi jangan dilupakan ini, menafsirkan sejarah dengan ilham Roh Kudus. Yang itulah yang akan menjadi bagian dari iman kita. Sejarahnya kemungkinan besar yang dimaksudkan dengan perempuan muda itu adalah istri Raja Uzia, Ahaz. Istri Raja Ahaz. Sementara anak yang disebut Immanuel itu sebagai bukti bahwa Allah menyertai itu adalah Yosia yang nanti akan membuat pembaharuan agama besar-besaran di Yehuda. Tetapi kemudian di dalam perjalanan selanjutnya, khususnya di dalam Injil Matius bab 1 ayat 23, yang disebut Immanuel ini bukan Yosia, tetapi yang disebut Immanuel adalah Yesus yang menjadi bukti Allah menyertai perjalanan umat manusia. Nah, yang disebut Immanuel itu digambarkan dengan sangat bagus pada bab 9 dari kitab Nabi Yesaya dan bab 11. Kita baca sedikit bab 9 Yesaya. Judulnya saja kan sudah sangat bagus, Kelahiran Raja Damai. Ayat 9. Yesaya bab 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam sejarah Israel inilah Yosia, anak Ahaz. Bab 11 ayat 1 sampai 9. Raja damai yang akan datang. Nanti dibaca sendiri. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Nah, dari kata akan ini muncullah akan yang akan datang, dan ketemunya ialah pada diri Yesus, Sang Immanuel, yang menjadi bukti bahwa Allah menyertai kita. Nabi Yesaya juga berbicara mengenai atau mengkritik ketidakadilan. Nabi selalu bicara tentang itu. Salah satu contoh bab 10 ayat 1 sampai 2. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Kembali lagi ceritanya sama, yang berkuasa menindas yang lemah dan sebagainya. Itu Yesaya. Kita ingat kitab Nabi Yesaya yang tanda petik ya,
ditulis oleh Yesaya sendiri itu hanya sampai dengan bab 39. Yang selanjutnya sesudah bab 39, bab 40 sampai 66 itu dibagi menjadi dua bagian. Bab 40 sampai 48 itu disebut Deutero Yesaya. Kemungkinan besar tidak ditulis oleh Yesaya. Bagian yang berikutnya 49 sampai 55 itu adalah Trito Yesaya yang memberikan penghiburan kepada orang-orang buangan. Masih juga ada Nabi Mika di selatan, nabi kecil. Sama yang dia bicarakan adalah antara lain kritik terhadap ketidakadilan. Saya kutip satu ayat bab 6 ayat 11. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Jadi ceritanya sama. Nah, sekarang yang tadi saya janjikan. Sampai sekarang yang kita bicarakan itu adalah tulisan dan pesan nabi-nabi. Kita belum pernah mencoba untuk mengikuti secara lebih detail sebetulnya kalau nabi-nabi menyampaikan sabda Tuhan seperti ini, apa yang ada di dalam hati mereka? Dalam hal ini, Nabi Yeremia dapat ditampilkan sebagai contoh betapa pergumulan batin Nabi Yeremia itu sungguh-sungguh dahsyat. Jadi kalau kita mendengar di dalam perayaan Ekaristi pembacaan dari kitab Nabi Yeremia, kita kan tidak mempunyai, oh ya nanti yang dikatakan Yeremia apa. Tapi saya duga kalau saya salah, saya senang sih. Saya duga kita tidak pernah bertanya, apa ya yang ada di balik kata-kata seperti ini, yang ada di dalam hati dan batin Nabi Yeremia ketika menulis bagian-bagian ini. Nah, supaya kita sekurang-kurangnya pernah mempelajari satu bagian saja dari kehidupan Nabi Yesaya, bagaimana pergumulannya ketika dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, pergumulannya dari tahap ke tahap seperti apa. Nabi Yeremia dipilih karena ekspresi ungkapan-ungkapan ekspresi emosional imannya itu sangat mentakjubkan. Amos tentu saja tidak dipilih karena dia hanya tampil tiga bulan pendek. Kalau Yeremia ini panjang penampilannya. Akan kita lihat tahap-tahapnya. Kita mulai saja, kalaupun nanti kita berhenti di jalan. Periode perutusan Nabi Yeremia dapat dibagi menjadi 3 periode. Secara singkat, periodisasinya seperti ini. Periode pertama, ketika dia masih pada tahap awal panggilannya. Periode kedua, ketika dia sudah mulai bingung tentang panggilannya itu. Pusing, berat, hampir putus asa. Dan periode ketiga adalah periode matang. Ketika dia sadar siapa Allah yang memanggil itu, yang tidak bisa dia kuasai.
Tapi dia harus menyerahkan diri supaya dikuasai oleh Allah yang memanggil itu. Akan kita lihat langkah demi langkah. Kitab Nabi Yeremia, periode pertama pelayanannya terjadi pada tahun 626, tentu sebelum Masehi, sampai tahun 609. 626, 609. Itu artinya berapa tahun? Sulit menghitungnya ya, Romo. 626 sampai 600, sudah nanti dihitung sendiri. Kapan dia mulai dipanggil oleh Tuhan itu? Dia lahir pada tahun 645, Yeremia bab 1 ayat 1 sampai 2, lahir di Anatot. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, jadi orang tuanya namanya Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Itu artinya dekat Yerusalem. Kalau lahirnya tahun 645 dan dia dipanggil pada tahun 626, itu artinya ketika dipanggil usianya masih sangat muda. 19 tahun. Lulus SMA. Masih sangat muda. Itulah sebabnya nanti kalau dia dipanggil ayat 6, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Ya memang muda betul-betul. Usianya baru 19 tahun. Kapan dia dipanggil? Ini akan menentukan suasananya nanti. Ayat 2, bab 1 ayat 2. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Ini Yosia yang raja baik itu, yang mengadakan pembaharuan agama, seluruh penduduk Yehuda, kader-kader politik, kader-kader agama diminta untuk membaharui hidup keagamaan. Kita pasti masih ingat 2 Raja bab 22 ketika kitab Taurat ditemukan di bait suci dan menjadi bahan landasan untuk pembaharuan Yosia. Tetapi rupa-rupanya nanti akan kelihatan di dalam perjalanan, pembaharuan besar-besaran itu hanya semu. Pembaharuan tidak ada sampai meresap di dalam batin, tetapi hanya di kulit. Bab 12 ayat 2. Bab 12 ayat 2. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Nah ini, memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Itulah pembaharuan keagamaan yang hanya menyentuh kulit. Itulah keadaan ketika Yeremia dipanggil. Panggilannya tadi sudah kita lihat pada bab 1 ayat 4 dan selanjutnya. Ya, ayat 4 dan selanjutnya. Masih muda, ada dukungan dari Raja Yosia, pembaharuan keagamaan. Maka bisa dibayangkan pada periode pertama, Yeremia ini tampil sebagai nabi yang sangat bersemangat.
di mana diungkapkan itu. Kita pilih teks Yeremia bab 15 ayat 16. Bab 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Ini namanya pengalaman Allah yang membuat Yeremia ini sangat bersemangat menjalankan tugasnya pada periode pertama perutusannya. Kita sampai di situ dulu, nanti kalau dilanjutkan nanggung. Kita tunggu percakapan berikutnya. Terima kasih.